Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOBS yang mesti disiapkan oleh sobat sehat. Pertama, sobat sehat harus menyiapkan dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO yang bakal dilihat. Kemudian yang kedua, sobat sehat mesti menyiapkan dokumen bukti pelaksanaan atau implementasi yang juga akan dilihat. Kemudian sobat sehat harus menyiapkan situasi pelayanan baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang akan diobservasi oleh surveyor. Kemudian yang keempat, sobat sehat harus mempersiapkan diri bakal diwawancarai oleh surveyor. Dan yang terakhir, sobat sehat harus mempersiapkan apa saja yang diminta untuk disimulasikan oleh surveyor. Ini semua perlu sobat siapkan untuk membuktikan bahwa sobat sehat itu sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan menulis yang dikerjakan. Nah, channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-261 yang akan membahas pemanfaatan suplemen kesehatan zinc di masa pandemi. Sebelum melihat video 261 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat video 123 dan video 248 sampai dengan 260. Semuanya berasal dari pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan di masa pandemi yang isinya meliputi 3 hal, yaitu prinsip pemanfaatan obat tradisional dan suplemen kesehatan, kemudian pemanfaatan herbal, dan pemanfaatan suplemen kesehatan. Semuanya berbasis bukti empiris dan bukti ilmiah. Sobat sehat, mulai video 257 akan dibahas pemanfaatan suplemen kesehatan yang meliputi 6 suplemen kesehatan, yaitu vitamin C, vitamin D, vitamin E, probiotik, zinc, dan selenium secara bertahap. Saya berharap sobat sehat bisa mengikuti video-video ini dengan seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan atau asupan. Video 261 ini akan membahas suplemen kesehatan yang kelima, yaitu zinc atau ZN. Kita lihat dulu dalam informasi umum gambar zinc, bahan-bahan yang mengandung zinc yang ada di video. Zinc atau seng atau ZN adalah mineral penting yang secara alami terdapat pada beberapa bahan makanan dan juga tersedia dalam produk suplemen. Zinc terlibat dalam berbagai reaksi metabolisme seluler yang diperlukan untuk aktivitas katalitik, sekitar 100 enzim, dan memainkan peran penting dalam sistem imun tubuh, sintesis protein, penyembuhan luka, sintesis DNA, dan pembelahan sel. Zinc juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan normal selama kehamilan, masa kanak-kanak dan remaja yang diperlukan untuk indera pengecap dan penciuman yang baik. Asupan zinc harian dari makanan diperlukan untuk mempertahankan kondisi tubuh normal, sehingga tubuh tidak bisa menyimpan atau deposit ZN. Mineral ini dapat dipenuhi dari asupan makanan kuning telur, tiram, kepiting, daging sapi, hati, dari ayam, dan keju. Defisiensi zinc dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam pengaturan penyimpanan vitamin A. Apa peran zinc terhadap sistem daya tahan tubuh manusia? Zinc adalah trace elemen yang memainkan peran penting dalam banyak fungsi fisiologis. Zinc diperlukan untuk pengembangan dan berfungsinya sel-sel sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Konsekuensi dari gangguan homeostatis zinc dapat diamati pada banyak model penyakit
seperti infeksi, alergi, penyakit autoimun, dan kanker. Kekurangan zinc secara negatif mempengaruhi hematopoiesis dan membahayakan respon imun pada berbagai tingkat molekuler, seluler, dan sistemik. Dalam studi pada anak-anak, zinc telah terbukti mengurangi morbiditas diare. Efek dari suplementasi zinc dapat dikaitkan dengan peningkatan fungsi imun di usus. Pemberian suplementasi zinc pada anak-anak yang defisiensi zinc dapat mengurangi dampak dan kematian akibat penyakit infeksi saluran pernafasan bawah. Dalam uji klinik yang dilakukan pada pemberian tablet hisap 13,3 mg zinc menunjukkan pemberian zinc dapat mengurangi gejala flu. Bagaimana penggunaan atau asupan zinc? Angka kecukupan gizi zinc untuk orang Indonesia adalah laki-laki 1, umur 10-12 tahun adalah 8 mg per hari. Kedua, umur di atas 12 tahun 11 mg per hari. Sedangkan untuk perempuan, umur 10-12 tahun adalah 8 mg per hari dan umur 13-18 tahun 9 mg per hari. Umur di atas 18 tahun adalah 8 mg per hari menurut Kemenkes RI tahun 2019. Bagaimana keamanan zinc? Meskipun zinc adalah persyaratan penting bagi tubuh yang sehat, terlalu banyak zinc bisa berbahaya. Penyerapan zinc yang berlebihan juga dapat mengganggu penyerapan tembaga atau Cu dan besi atau Fe. Dilaporkan bahwa kelebihan zinc akan menekan imunitas, sehingga dapat disimpulkan baik kekurangan maupun kelebihan zinc akan memberikan efek yang berlawanan pada fungsi imunitas. Ini menurut National Academy of Science tahun 1999. Pada studi klinik jangka panjang, pasien HIV yang kelebihan zinc lebih cepat meninggal dibandingkan yang mendapatkan zinc kurang dari 14,2 mg per hari. Kelebihan asupan zinc dapat mengganggu penyerapan tembaga atau Cu, kupram ya, dalam usus. Beberapa bukti menunjukkan efek interaktif zinc dengan tembaga pada respon daya tahan tubuh atau menurut National Academy of Science tahun 1999. Toksisitas zinc dapat terjadi dalam bentuk akut maupun kronis. Efek samping akut dari asupan zinc tinggi termasuk adalah mual, muntah, kehilangan nafsu makan, kram perut, diare, dan sakit kepala. Menurut Institute of Medicine United States, Panel on Micronutrient 2001. Peringatan atau perhatian tidak ada. Bagaimana status regulasi zinc di Indonesia? Batas maksimal penggunaan zinc sebagai suplemen kesehatan adalah 30 mg per hari. Klaim yang disetujui adalah penggunaan zinc dalam suplemen kesehatan dikombinasikan dengan vitamin atau mineral lainnya untuk fungsi memelihara kesehatan tubuh. Penggunaan zinc tunggal masuk sebagai kategori obat bebas terbatas, digunakan sebagai terapi pelengkap anak-anak yang sakit diare. Demikianlah Sobat Sehat, di video 261 ini kita telah membahas pemanfaatan suplemen kesehatan zinc atau ZN sebagai bahasan keempat dari suplemen kesehatan pada pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia di BPOM Mei 2020. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada beberapa peraturan perundangan termasuk buku pedoman yang sudah kita sebutkan tadi. Kita akan bertemu di video 262 untuk membahas tentang selenium, bahasan ke-6 dari suplemen kesehatan pada buku pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan di masa pandemi. Sampai di sini dulu ya.
Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.